Pernahkah kamu jatuh cinta pada orang yang seharusnya tidak kamu cintai? Ridwan, pemuda sederhana dari desa kecil di Jawa Timur, tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah total di sebuah restoran kecil di Lisbon. Aliyah, pemilik restoran yang dingin dan penuh luka, juga tidak pernah membayangkan akan jatuh cinta lagi, apalagi pada karyawannya sendiri yang jauh lebih muda. Mereka dipisahkan oleh usia, budaya, agama, dan masa lalu yang kelam. Semua orang bilang hubungan mereka mustahil. Bahkan mereka sendiri ragu. Tapi kadang, cinta yang paling indah justru lahir dari tempat yang paling tidak terduga. Ini adalah kisah tentang keberanian. Tentang memilih jalan yang sulit demi hati yang tulus. Tentang dua jiwa yang menemukan rumah di tengah tanah asing. Cerita ini akan membuatmu tertawa, menangis, dan mungkin percaya lagi pada takdir. Selamat mendengarkan, Cinta di Tepi Sungai Tagus. Pagi itu Lisbon masih berselimut kabut tipis ketika Ridwan turun dari bus kota dengan koper kulit lusuh di tangannya. Udara dingin menusuk kulit, berbeda jauh dengan hangatnya Surabaya yang selalu ia rindukan. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan deg-degan yang tak kunjung reda sejak pesawat mendarat kemarin malam. Di depan matanya, bangunan tua dengan cat krem pucat menampakkan papan nama, Rasa Timur, dalam huruf Arab dan Portugis. Restoran itu terlihat sederhana, tapi ada kehangatan terselubung di balik jendela kayunya yang antik. Ridwan mengecek jam tangannya, pukul 7 pagi. Tepat waktu. Ia mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Ia ketuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tunggu sebentar. Suara perempuan terdengar dari dalam, agak ketus. Pintu terbuka. Seorang perempuan bertubuh sedang dengan jilbab pashmina coklat berdiri di sana. Wajahnya tegas, matanya tajam, seperti sedang menilai. Ridwan spontan tersenyum sopan. Assalamualaikum. Saya Ridwan, yang kemarin. Waalaikumsalam. Masuk. Perempuan itu memotong cepat, melangkah ke dalam tanpa menunggu. Taruh kopermu di belakang. Kita mulai sekarang. Ridwan mengikuti dengan langkah ragu. Ia tidak tahu harus bilang apa. Perempuan itu, Aliyah, pemilik restoran yang mengirim surat penerimaannya, ternyata jauh lebih dingin dari suara emailnya yang singkat dan formal. Mereka berdiri di dapur yang luas. Aroma rempah menguar kuat, jintan, ketumbar, kayu manis. Aliyah menyilangkan tangan di dada, menatap Ridwan seolah sedang menginterogasi. Kamu bilang lulusan dari Kairo? Iya, Bu. Al-Azhar. Jurusan studi Islam, tapi saya banyak belajar masakan lokal di sana juga. Coba tebak. Aliyah mengambil toples kaca berisi bubuk kemerahan. Ini apa? Ridwan memperhatikan sebentar, lalu menjawab tanpa ragu. Sumak, Bu. Biasanya untuk tabur salad atau campuran za'atar. Aliyah mengangguk pelan. Ia mengambil toples lain. Ini. Baharat. Campuran 7 rempah khas Arab. Ada merica hitam, pala, cengkeh, kayu manis. Cukup. Aliyah meletakkan toples itu kembali. Untuk pertama kali, ada sedikit, sangat sedikit, pelunakan di wajahnya. Kamu mulai hari ini. Jam 7 pagi sampai 10 malam. Hari libur hanya Senin. Gaji sesuai kontrak yang sudah kamu tanda tangani. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bagus. Ganti baju. Seragam ada di loker belakang. Ridwan mengangguk, lalu berjalan ke ruang belakang. Saat pintu hampir tertutup, ia mendengar Aliyah bergumam pelan, semoga kamu bertahan lebih dari sebulan. Minggu pertama terasa seperti ujian maraton. Ridwan bangun subuh, sholat, lalu langsung ke restoran. Tugasnya macam-macam, memotong sayur, menggiling rempah, menyiapkan bumbu dasar, hingga melayani pelanggan yang kadang bertanya dalam bahasa Portugis yang belum ia kuasai. Aliyah selalu mengawasi. Setiap kesalahan kecil langsung ditegur. Peterselinya terlalu kasar, atau
humusnya kurang lemon. Tapi Ridwan tidak pernah membantah. Ia tahu, ini bukan hanya soal makanan. Ada luka lama di balik ketegasan perempuan itu. Setiap kali Aliyah terlihat lelah, biasanya menjelang sore setelah melayani pesanan catering, Ridwan diam-diam menyiapkan secangkir teh herbal. Ia taruh di meja kantor kecil di pojok dapur, tanpa bilang apa-apa. Hari kelima, Aliyah bertanya, "Siapa yang buatkan teh ini?" Ridwan yang sedang mencuci piring hanya mengangkat tangan sebentar. "Saya, Bu. Kalau Ibu tidak suka, lain kali saya tidak." "Tidak, tehnya enak." Aliyah menyesap pelan. "Pakai apa?" "Jahe, kayu manis, sedikit madu. Resep ibu saya dulu." Aliyah diam sebentar. Lalu ia kembali ke pekerjaannya tanpa berkomentar lebih jauh. Tapi besoknya, gelas bekas teh itu sudah dicuci bersih dan ditaruh kembali di rak, bukan dibuang seperti biasa. Jumat malam, setelah restoran tutup, Ridwan sedang membereskan dapur ketika Aliyah memanggilnya. "Ridwan, duduk sebentar." Ia duduk di kursi kayu berhadapan dengan Aliyah. Perempuan itu terlihat lelah, tapi ada rasa ingin tahu di matanya. "Kamu kenapa pilih kerja di sini? Maksudku, kamu lulusan universitas bagus. Bisa cari pekerjaan lain yang lebih terhormat." Ridwan tersenyum tipis. "Saya tidak merasa pekerjaan ini tidak terhormat, Bu. Justru saya bersyukur." "Bersyukur? Memangnya ada apa?" "Di Kairo, saya sering lapar waktu kuliah. Beasiswa saya cuma cukup buat kosan dan buku. Jadi saya kerja di warung makan kecil, cuci piring, bantu masak. Di sana saya belajar, makanan itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal berbagi kehangatan." Ridwan menunduk sebentar. "Ibu saya bilang, orang yang memasak dengan hati, dia sedang berdoa untuk orang yang makan." Aliyah terdiam. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, sesuatu yang sudah lama mati. "Ibumu masih di Indonesia?" "Sudah meninggal, Bu. 6 tahun lalu. Waktu saya masih di pesantren." Ridwan tersenyum meski matanya berkaca. "Tapi nasihatnya masih hidup di sini." Ia menunjuk dadanya. Aliyah menarik napas. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi sepertinya tidak pantas. "Bukan waktunya. Kamu punya mimpi apa setelah kerja di sini?" Ridwan berpikir sebentar. "Mimpi saya sederhana, Bu. Punya tempat tinggal yang tenang, bisa sholat dengan khusyuk, dan kalau bisa suatu hari punya keluarga kecil yang bahagia. Itu saja." "Itu saja?" Aliyah hampir tersenyum. "Hampir. Tidak pengin kaya? Punya mobil? Rumah besar? Kalau Allah kasih rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak, saya sudah cukup dengan yang ada." Untuk pertama kalinya sejak Ridwan bekerja di sana, Aliyah tersenyum. Tipis, tapi nyata. Seperti retakan kecil di tembok tinggi yang selama ini ia bangun. "Kamu berbeda dari orang-orang yang pernah kerja di sini." "Bedanya kenapa, Bu?" Aliyah menggeleng pelan. "Entahlah, mungkin karena kamu tidak mengeluh, atau mungkin karena kamu tulus." Ridwan tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tersenyum sopan. Malam itu, setelah Ridwan kembali ke kamarnya yang sempit di lantai 2 gedung tua tak jauh dari restoran, ia berbaring menatap langit-langit. Ada rasa hangat aneh di dadanya. Bukan karena pujian Aliyah, tapi karena senyumnya tadi. Senyum yang mungkin sudah lama tidak muncul di wajah perempuan itu. Ridwan menutup mata, berbisik pelan. "Ya Allah, terima kasih sudah pertemukan saya dengan orang-orang baik di tanah asing ini." Ia tidak tahu, di apartemen kecilnya yang menghadap Sungai Tagus, Aliyah juga sedang duduk sendirian di balkon. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkedip, memegang cangkir teh herbal yang tersisa. Di benaknya, suara Ridwan terngiang pelan. Orang yang memasak dengan hati, dia sedang berdoa untuk orang yang makan.
Aliyah menyesap tehnya perlahan. Entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Lebih tenang, lebih hangat. 3 minggu berlalu sejak Ridwan mulai bekerja. Ia sudah mulai hafal ritme restoran. Kapan ramai, kapan sepi, kapan Aliyah butuh waktu sendiri. Pagi itu, Kamis, Aliyah terlihat gelisah sejak datang. Ia bolak-balik mengecek ponsel, menghela napas panjang, lalu mengetuk meja dengan jari. "Ada masalah, Bu?" tanya Ridwan hati-hati sambil memotong daun mint. Aliyah menoleh, ragu sebentar, lalu akhirnya bicara. "Ada pesanan catering besar besok. Pernikahan anak pengusaha properti. 50 tamu. Menu full course Arab Mediterania." "Alhamdulillah. Itu bagus, Bu." "Masalahnya?" Aliyah menggigit bibir. "Supplier daging kambing saya baru telepon. Truknya rusak di jalan. Pengiriman batal. Besok pagi juga tidak bisa." Ridwan berhenti memotong. Ia melihat kepanikan di mata Aliyah, kepanikan yang jarang sekali terlihat. Tanpa daging kambing, menu utamanya tidak bisa jadi. Mansaf, kebab, semua berantakan. Aliyah mengepalkan tangan. "Ini klien penting, Ridwan. Kalau gagal, reputasi restoranku hancur." Ridwan diam sebentar, berpikir. Lalu ia bertanya pelan, "Ibu percaya sama saya?" Aliyah menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" "Ada cara lain. Menu berbeda, tapi sama enaknya. Bahkan mungkin lebih berkesan." Ridwan menaruh pisaunya. "Di Kairo, waktu krisis bahan, kami sering ganti menu jadi sesuatu yang lebih istimewa. Ibu pernah dengar tagine Maroko dengan campuran seafood dan rempah saffron?" "Pernah, tapi itu butuh persiapan lama." "Saya bisa. Kalau ibu izinkan, saya akan mulai sekarang. Kita kerja malam ini sampai pagi. Besok siang, semuanya siap." Aliyah terdiam. Ada keraguan, tapi juga harapan tipis. "Kamu yakin ini akan berhasil?" Ridwan menatap matanya. "Percaya saja, Bu. Ini yang kami lakukan di Kairo saat keadaan sulit. Allah tidak akan sia-siakan usaha tulus." Entah kenapa, Aliyah percaya. "Baiklah, kita coba." Malam itu, restoran tutup lebih awal. Hanya Ridwan dan Aliyah yang tersisa di dapur. Lampu kuning redup menerangi ruangan luas itu. Ridwan mulai bekerja, tangan cekatannya memotong sayur, menghaluskan rempah, merebus kaldu dengan api kecil. Aliyah membantu di sebelahnya. Awalnya canggung, tapi lama-lama mereka jatuh ke dalam ritme yang nyaman. Sesekali Ridwan memberi instruksi lembut. "Bu, apinya dikecilkan sedikit. Saffronnya nanti gosong." "Iya, Chef." Aliyah tersenyum kecil, kali ini lebih rileks. Pukul 11 malam, mereka beristirahat sebentar. Ridwan menyeduh kopi Arab dengan kapulaga. Mereka duduk di meja kecil dekat jendela, melihat Lisbon yang mulai sunyi. "Kamu selalu setenang ini?" tanya Aliyah tiba-tiba. Ridwan mengangkat alis. "Maksudnya?" "Maksudku, kamu tidak pernah panik. Padahal ini masalah besar. Orang lain pasti sudah nyerah atau marah-marah." Ridwan tersenyum tipis. "Ibu saya dulu bilang, kepanikan tidak mengubah masalah. Yang bisa mengubah cuma usaha dan doa." Ia menyesap kopinya. "Lagi pula, kalau saya panik, nanti ibu tambah bingung." Aliyah tertawa pelan. Suara tawa yang asing di telinganya sendiri, sudah lama tidak terdengar. "Kamu pernah menikah, Ridwan?" Pertanyaan itu muncul begitu saja. Ridwan menggeleng. "Belum, Bu. Belum ada yang cocok. Mungkin. Belum ada yang cocok. Atau belum siap." Ridwan berpikir sebentar. "Mungkin belum waktunya. Saya percaya, jodoh itu sudah ada yang atur. Saya tinggal jalani, sambil memperbaiki diri." Aliyah menatap cangkir kopinya. "Aku dulu percaya begitu.
Tapi setelah perceraianku, rasanya semua itu cuma dongeng. Ridwan tidak menyela. Ia tahu, Aliyah butuh didengar, bukan diberi nasihat. Mantan suamiku, dia sempurna di awal. Baik, perhatian, kaya. Aku pikir hidupku sudah lengkap. Ternyata semua itu topeng. Aliyah menarik napas panjang. Dia selingkuh. Berkali-kali. Dan yang paling sakit, dia bilang itu salahku. Karena aku terlalu sibuk dengan restoran, terlalu ambisius, terlalu kuat. Maaf, Bu. Ridwan berbisik tulus. Tidak. Jangan kasihan. Aliyah menggeleng keras. Aku tidak butuh kasihan. Aku hanya lelah percaya lagi. Mereka terdiam cukup lama. Hanya suara angin malam dan sesekali mobil lewat yang memecah keheningan. Ibu tahu, Ridwan akhirnya bicara pelan, kadang kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita. Tapi kita bisa pilih bagaimana kita bangkit. Aliyah menatapnya. Ada sesuatu di mata pemuda itu, ketulusan yang sangat jarang ia temukan. Kamu berbicara seperti orang yang sudah banyak jatuh. Mungkin karena saya memang pernah. Ridwan tersenyum lembut. Kehilangan ibu waktu masih muda, hidup jauh dari keluarga, kerja sambil kuliah di negeri asing. Tapi setiap kali jatuh, saya ingat satu hal. Allah tidak memberi beban di luar kemampuan kita. Aliyah tidak tahu harus bilang apa. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa dimengerti. Tanpa sadar, tangannya bergerak mengambil garam yang sama dengan tangan Ridwan. Jari mereka bersentuhan sekilas. Keduanya menarik tangan dengan cepat, canggung. Maaf, Bu. Tidak apa-apa. Aliyah berdiri tergesa. Ayo lanjut. Masih banyak yang harus disiapkan. Tapi dadanya berdegup tidak karuan. Pukul 5 pagi, semua menu selesai. Tagine seafood dengan aroma saffron memenuhi dapur. Salad fatous segar tersusun rapi. Hummus, babag hanous, semua sempurna. Aliyah mencicipi 1 sendok tagine. Matanya membulat. Ridwan ini luar biasa. Ridwan tersenyum lelah. Alhamdulillah. Mereka saling tatap, lalu tertawa, tawa kelelahan yang bahagia. Pukul 2 siang, acara catering berlangsung. Tamu-tamu terkesima dengan menu yang tidak biasa tapi sangat lezat. Klien, seorang pengusaha setengah baya, bahkan mendatangi Aliyah langsung. Aliyah, ini menakjubkan. Aku tidak menyangka kamu bisa improvisasi sebaik ini. Aku akan rekomendasikan restoranmu ke semua temanku. Aliyah tersenyum lega. Terima kasih, Pak Antonio. Setelah semua tamu pulang, Aliyah mencari Ridwan. Ia menemukannya sedang duduk di taman belakang, bersandar di pohon oak tua. Ridwan. Pemuda itu menoleh, berdiri cepat. Iya, Bu. Aliyah melangkah mendekat. Untuk pertama kali, ia memanggil nama Ridwan dengan nada yang berbeda. Lebih hangat, lebih personal. Terima kasih. Serius. Tanpa kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Sama-sama, Bu. Ini juga pekerjaan saya. Bukan hanya itu. Aliyah menggeleng pelan. Kamu menyelamatkan lebih dari sekadar pesanan. Kamu mengingatkan aku kenapa dulu aku cinta dengan dunia ini. Ridwan terdiam. Ada sesuatu di cara Aliyah menatapnya. Sesuatu yang membuatnya gelisah dan hangat di saat bersamaan. Bu Aliyah. Ya. Ridwan ingin bilang sesuatu. Tapi kata-kata itu ditenggorokan. Akhirnya ia hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Malam itu, Ridwan tidak bisa tidur. Ia berguling-guling di kasur sempit, memegang tasbih, berbisik. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Di apartemennya, Aliyah duduk di balkon dengan buku jurnal tua. Ia menulis dengan tangan bergetar.
Hari ini aku diselamatkan oleh seseorang yang bahkan tidak menyadari betapa berartinya dia. Dan untuk pertama kali sejak perceraian, aku merasa hidup lagi. Tapi ini salah, kan? Dia masih muda. Dia punya masa depan. Sedangkan aku cuma perempuan tua yang rusak. Ia menutup buku itu cepat, menghapus air mata yang tiba-tiba turun. Di kejauhan, lonceng gereja berbunyi pelan, pertanda tengah malam. Dan di dua tempat berbeda, dua hati mulai bertanya hal yang sama. Apa yang sedang terjadi pada kita? 2 minggu setelah kejadian catering, sesuatu berubah di restoran. Tidak kentara, tapi ada. Cara Aliyah memanggil Ridwan jadi lebih lembut. Cara Ridwan menatap Aliyah jadi lebih lama, sebelum ia sadar dan segera mengalihkan pandangan. Karyawan lain mulai memperhatikan. Lihat deh. Bu Aliyah senyum-senyum sendiri. Bisik Sarah, pelayan muda asal Brasil, pada Marco yang sedang mengepel lantai. Mungkin lagi senang orderan banyak, jawab Marco cuek. Atau, karena si Ridwan. Sarah menyeringai nakal. Marco menoleh. Jangan ngawur. Ridwan kan masih muda. Beda jauh sama Bu Aliyah. Justru itu menarik. Cinta kan gak lihat umur. Kamu terlalu banyak nonton sinetron. Marco menggeleng, tapi dalam hati ia juga penasaran. Gosip itu menyebar pelan tapi pasti. Kadang Ridwan mendengar bisikan yang tiba-tiba berhenti saat ia lewat. Ia coba tidak peduli, tapi tetap saja tidak nyaman. Yang lebih tidak nyaman, perasaannya sendiri yang makin sulit dikendalikan. Jumat sore, Aliyah dipanggil temannya, Maria, seorang desainer interior yang sering mampir ke restoran. Aliyah, sayang, kita perlu ngobrol, kata Maria sambil menyesap cappuccino di sudut restoran yang sepi. Ada apa? Maria menatapnya serius. Aku dengar, kamu dekat dengan karyawan barumu, si Ridwan itu. Aliyah kaget. Dari mana kamu dengar? Dari Sarah. Dari Marco. Dari beberapa pelanggan setia. Maria menurunkan suaranya. Aliyah, aku nggak mau ikut campur hidupmu. Tapi sebagai teman, aku khawatir. Khawatir kenapa? Tidak ada apa-apa antara kami. Belum? Maria menekankan. Belum ada apa-apa. Tapi semua orang bisa lihat kemistrinya. Dan itu berbahaya. Maria. Dengar, aku tahu perceraianmu menyakitkan. Aku tahu kamu kesepian. Tapi Ridwan, dia karyawanmu. Dia jauh lebih muda. Dia dari dunia yang sangat berbeda. Maria menggenggam tangan Aliyah. Kalau kamu benar-benar jatuh hati, ini akan rumit. Sangat rumit. Aliyah menarik tangannya perlahan. Aku tahu. Makanya aku berusaha jaga jarak. Kamu yakin bisa? Aliyah diam. Ia tidak yakin. Malam itu, Ridwan sholat tahajud lebih lama dari biasanya. Ia duduk di sajadah lusuh, menatap kosong dinding kamar sempit. Pikirannya kacau. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Kenapa setiap kali melihatnya, dadaku sesak? Kenapa setiap kali dia tersenyum, dunia terasa lebih terang? Ia teringat nasihat Ustadz Hasan di pesantren dulu. Ridwan, nak, menjaga hati itu lebih susah dari menjaga wudhu. Sekali lengah, bisa jatuh ke jurang yang dalam. Ridwan menghela napas panjang. Ini salah, bisiknya. Dia bukan untukku. Dia lebih tua, lebih berpengalaman, lebih segalanya. Sedangkan aku cuma pemuda kampung yang tidak punya apa-apa. Tapi hatinya berteriak lain. Tapi kenapa setiap kali melihatnya, kamu merasa ini benar? Ridwan menggeleng keras, mencoba mengusir pikiran itu. Ia ambil Quran kecil, membacanya sampai subuh. Sabtu malam, tanpa sengaja Ridwan dan Aliyah sama-sama jalan malam di tepi Sungai Tagus. Ridwan baru saja selesai sholat Isya di masjid kecil. Sementara Aliyah butuh udara segar setelah seharian penuh di restoran.
Mereka bertemu di jembatan tua yang melengkung indah. Ridwan. Aliyah kaget. Bu Aliyah. Ridwan sama kagetnya. Keheningan canggung menggantung di antara mereka. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma sungai dan bunga liar. Kamu jalan sendirian? Tanya Aliyah. Iya, Bu. Habis sholat. Ibu. Sama. Butuh udara segar. Mereka berdiri saling berhadapan. Lampu jembatan membuat bayangan panjang di bawah kaki mereka. Mau jalan bareng sebentar? Aliyah menawarkan ragu. Ridwan tahu ia harus menolak. Tapi mulutnya berkata, boleh. Mereka berjalan pelan, berdampingan tapi menjaga jarak. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara langkah kaki dan gemerisik daun. Ridwan, Aliyah akhirnya memecah keheningan. Aku tahu ini tidak pantas. Tapi aku harus bilang sesuatu. Jantung Ridwan berdegup keras. Iya, Bu. Aliyah berhenti melangkah. Ia menatap sungai yang mengalir gelap. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya aku rasakan. Ridwan menegang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku tahu ini salah, lanjut Aliyah, suaranya bergetar. Kamu karyawanku. Kamu jauh lebih muda. Kamu punya masa depan cerah. Sedangkan aku cuma perempuan tua yang rusak, yang sudah pernah gagal di pernikahan. Jangan bilang begitu, potong Ridwan tiba-tiba. Suaranya tegas tapi lembut. Ibu bukan perempuan tua, dan ibu tidak rusak. Aliyah menatapnya, matanya berkaca. Tapi ini tetap salah, Ridwan. Perasaan ini tidak seharusnya ada. Saya tahu. Ridwan menarik napas panjang. Saya juga merasakan hal yang sama. Dan itu menakutkan. Kalimat itu seperti petir di malam sunyi. Aliyah terkesiap. Kamu juga. Ridwan mengangguk pelan. Dari minggu lalu, saya mulai bingung. Kenapa setiap kali lihat ibu, dada saya sesak? Kenapa saya ingin selalu ada saat ibu butuh? Kenapa? Ia menunduk. Kenapa saya rela begadang sampai pagi demi melihat ibu tersenyum lega? Air mata Aliyah jatuh. Ia mengusapnya cepat. Ini tidak bisa, Ridwan. Kita terlalu berbeda. Saya tahu. Kamu muslim yang taat. Aku bahkan tidak yakin Tuhan itu ada. Saya tahu. Kamu bisa dapat perempuan yang lebih baik, yang lebih muda, lebih cantik, yang belum rusak seperti aku. Tapi saya tidak mau yang lain, bisik Ridwan. Suaranya hampir putus. Saya mau ibu. Hanya ibu. Aliyah menangis. Tangis yang tertahan sekian lama akhirnya pecah. Ridwan, jangan. Jangan buat ini lebih sulit. Ridwan ingin memeluknya. Tapi ia tidak bisa. Tidak boleh. Ia hanya berdiri di sana, tangannya mengepal, menahan sakit yang luar biasa. Kita harus jaga jarak, kata Aliyah akhirnya. Jaga jarak profesional. Ini satu-satunya cara. Ibu yakin itu yang ibu mau? Bukan soal mau, Ridwan, tapi soal yang benar. Dan kalau yang benar itu menyakitkan? Aliyah tidak menjawab. Ia hanya menatap sungai. Air matanya turun tanpa henti. Ridwan menarik napas gemetar. Baiklah. Kalau itu yang ibu inginkan, saya akan coba. Mereka berdiri di sana lebih lama, tidak bicara apa-apa. Hanya dua jiwa yang terluka, mencoba memahami rasa sakit yang sama. Akhirnya Aliyah berbisik, maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Ada. Aku seharusnya tidak membiarkan perasaan ini tumbuh. Ridwan tersenyum pahit. Perasaan tidak bisa diatur, Bu. Hanya tindakan yang bisa. Aliyah menoleh, menatap pemuda itu. Bahkan di tengah rasa sakit, Ridwan tetap bijaksana. Tetap dewasa. Tetap sempurna di matanya.
Dan itu membuat semuanya lebih menyakitkan. Aku pulang dulu, kata Aliyah pelan. Hati-hati, Bu. Aliyah berjalan menjauh, langkahnya goyah. Setiap langkah terasa seperti menjauhi sesuatu yang seharusnya ia dekati. Ridwan berdiri sendirian di jembatan itu sampai lama. Ia menatap langit malam Lisbon, berbisik putus asa. Ya Allah, kalau dia memang bukan jalanku, kuatkan hati ini. Tapi kalau dia adalah takdirku, tunjukkan jalannya. Karena aku tidak sanggup seperti ini. Angin malam bertiup lebih kencang, seolah membawa doanya ke langit yang tinggi. Minggu pagi, Ridwan datang ke restoran seperti biasa. Tapi kali ini, ada jarak yang jelas antara dia dan Aliyah. Tidak ada lagi teh herbal di meja. Tidak ada lagi senyum kecil saat mata mereka bertemu. Hanya profesionalitas dingin yang membekukan segalanya. Sarah dan Marco saling pandang bingung. Ada apa ya? Kok tiba-tiba dingin banget? Tapi mereka tidak tahu, jarak itu justru bukti betapa dalam perasaan yang berusaha mereka sembunyikan. Karena cinta yang paling sakit bukan cinta yang ditolak, tapi cinta yang harus disangkal demi kebaikan bersama. Seminggu berlalu dalam keheningan yang menyakitkan. Ridwan dan Aliyah bekerja seperti robot, sopan, profesional, tapi hampa. Tidak ada lagi percakapan hangat. Tidak ada lagi tatapan yang berlama-lama. Hanya jarak yang semakin lebar meski mereka berada di ruangan yang sama. Sarah berbisik pada Marco suatu pagi. Sepertinya mereka putus. Emang mereka pernah jadian? Marco balik bertanya. Tidak resmi, tapi kamu tahulah perasaan mereka nyata. Marco hanya menggeleng. Ia tidak mengerti soal cinta yang rumit. Yang ia tahu, restoran terasa lebih dingin akhir-akhir ini. Selasa sore, saat restoran sedang ramai, pintu terbuka. Seorang pria tinggi berjas mahal melangkah masuk. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan jenggot tipis yang terawat. Auranya berbeda, berkelas, percaya diri. Sarah menyambutnya. Selamat datang, mau pesan? Aku cari Aliyah, potong pria itu dengan suara berat. Sarah ragu. Maaf, Pak. Bu Aliyah sedang sibuk. Kalau mau pesan, saya bisa. Bilang saja Karim datang. Dia pasti mau ketemu. Sarah terkesiap. Nama itu pernah ia dengar dari bisikan karyawan lama. Karim, mantan suami Aliyah. Ia berlari ke dapur. Bu, ada yang cari ibu. Aliyah sedang mengecek bumbu, tidak menoleh. Siapa? Namanya Karim. Piring di tangan Aliyah hampir jatuh. Wajahnya pucat seketika. Ridwan yang sedang memotong sayur menghentikan gerakan. Ia melirik Aliyah, ada ketakutan di matanya. Bilang aku sibuk, kata Aliyah dengan suara bergetar. Sudah, Bu, tapi dia bilang akan tunggu. Aliyah menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Lalu ia melepas celemeknya dan berjalan keluar. Ridwan ingin menyusul, tapi ia tidak berhak. Ia hanya karyawan, bukan siapa-siapa. Di sudut restoran, Aliyah duduk berhadapan dengan Karim. Pria itu tersenyum, senyum yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta, sebelum semuanya hancur. Lama tidak bertemu, kata Karim sambil menyesap espresso yang diantarkan Sarah. Apa maumu? Aliyah langsung tutepan. Dingin sekali. Apa kita tidak bisa bicara baik-baik? Kita tidak punya yang perlu dibicarakan baik-baik. Karim, sudah 3 tahun. Kenapa tiba-tiba datang? Karim bersandar di kursi, menatapnya intens. Aku kangen. Aliyah tertawa sinis. Kangen? Setelah kamu selingkuh dengan sekretarismu? Setelah kamu bilang aku terlalu ambisius, terlalu kuat, terlalu segalanya? Aku salah, Aliyah. Aku mengakui itu. Karim meraih tangannya, tapi Aliyah menarik cepat. Aku sudah berubah. Bisnisku berkembang pesat.
Aku punya banyak koneksi sekarang, dan aku ingin kita mulai lagi. Mulai lagi. Aliyah menatapnya tidak percaya. Kamu gila. Dengarkan dulu. Karim menurunkan suara. Aku tahu restoranmu kesulitan. Aku dengar dari temanku yang jadi supliermu. Aku bisa bantu. Aku bisa bawa restoranmu ke level yang lebih tinggi. Partnership dengan hotel bintang 5, kontrak catering eksklusif, semua bisa aku atur. Aliyah diam. Ia benci mengakuinya, tapi tawaran itu menggoda. Dan sebagai gantinya, tanya Aliyah sinis. Kita coba lagi. Pelan-pelan. Tidak perlu buru-buru nikah lagi. Tapi, kita bisa mulai kencan, seperti dulu. Aliyah menggeleng. Tidak. Pikirkan baik-baik, Aliyah. Karim bersandar lagi. Atau kamu mau hidup seperti ini terus? Kerja keras sendirian, pulang ke apartemen kosong, menua tanpa pendamping. Kata-kata itu menusuk. Karena ada benarnya. Aku dengar kamu dekat dengan karyawanmu. Lanjut Karim dengan nada mengejek. Anak muda dari Indonesia itu, kan? Kamu serius? Kamu mau hidup dengan anak kampung yang tidak tahu apa-apa tentang duniamu? Yang tidak punya apa-apa selain pengetahuan agama dan kebiasaan sederhana? Aliyah mengepalkan tangan di bawah meja. Jangan bicara tentang dia. Kenapa? Karena kamu tahu aku benar. Karim tersenyum tipis. Aliyah, kamu perempuan cerdas. Kamu tahu hubungan seperti itu tidak akan kemana-mana. Beda umur, beda budaya, beda agama, semua orang akan menertawakan kalian. Aliyah berdiri. Aku tidak butuh nasihatmu. Tapi kamu butuh bantuanku. Karim juga berdiri. Pikirkan tawaranku. Aku tunggu sampai akhir minggu. Kalau kamu berubah pikiran, kamu tahu cara hubungi aku. Ia meninggalkan uang di meja dan pergi. Aliyah berdiri terpaku, dadanya sesak. Dari balik pintu dapur, Ridwan melihat semuanya. Ia tidak dengar percakapan mereka, tapi ia melihat wajah Aliyah, wajah yang penuh gejolak, dan hatinya hancur. Malam itu, Aliyah tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon, menatap sungai yang mengalir gelap. Ponselnya berdering, Karim. Dengan tangan gemetar, ia angkat. Sudah pikirkan tawaranku? Suara Karim terdengar percaya diri. Belum. Aliyah, dengar. Aku tahu aku pernah menyakitimu. Tapi aku sudah berubah. Aku bisa kasih kamu kehidupan yang layak. Kamu bisa punya restoran besar, nama besar, masa depan yang jelas. Ia berhenti sebentar. Atau kamu mau hidup dalam ilusi bersama anak muda yang bahkan tidak bisa kasih kamu kepastian? Dia bukan ilusi, bisik Aliyah. Lalu apa? Cinta? Cinta tidak cukup untuk hidup. Aliyah, kamu tahu itu. Aliyah menutup mata. Air matanya jatuh. Aku butuh waktu. Aku kasih kamu 3 hari. Setelah itu, tawaran ini hilang. Telepon terputus. Aliyah menangis di balkon itu sampai pagi. Ia terjebak di persimpangan paling berat dalam hidupnya. Kembali ke zona nyaman lama, kemapanan, status sosial, kepastian ekonomi. Atau memilih jalan yang sangat tidak pasti bersama Ridwan, dengan segala stigma, penolakan, dan ketidakpastian. Tapi tengah malam itu, sesuatu bergetar di hatinya. Ia teringat saat Ridwan mengajarkannya doa sederhana beberapa minggu lalu. Ya Allah, beri aku ketenangan di tengah badai. Waktu itu ia hanya ikut-ikutan, tidak sungguh-sungguh. Tapi malam ini, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia mengucapkan doa itu dengan tulus. Dan ia menangis lebih keras, karena ia menemukan jawaban yang dicari selama ini. Pagi harinya, Aliyah memanggil Ridwan ke kantor kecilnya. Ridwan masuk dengan wajah tegang. Ada apa, Bu? Aliyah duduk, tangannya gemetar. Aku sudah membuat keputusan.
Jantung Ridwan berhenti sedetik. Aku akan memeluk Islam, kata Aliyah pelan tapi tegas. Ridwan terkesiap. Bu, kenapa tiba-tiba? Bukan tiba-tiba, potong Aliyah. Matanya berkaca. Sudah beberapa minggu aku belajar. Baca-baca tentang Islam, tanya teman-temanku yang muslim, bahkan datang ke masjid diam-diam. Dan aku menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Ridwan tidak bisa bicara. Ia hanya menatap tidak percaya. Tapi aku tidak melakukan ini untukmu, lanjut Aliyah. Kalimatnya tajam, menyakitkan. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Karena aku yakin. Jadi kalau kamu merasa ini terlalu berat, kamu boleh pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kalimat itu seperti pisau di dada Ridwan. Ibu pikir saya selemah itu? Suaranya bergetar. Bukan soal lemah atau kuat, Ridwan. Tapi soal realistis. Aliyah berdiri, membelakanginya. Kita terlalu berbeda. Aku sudah tua, sudah pernah gagal, sudah rusak. Kamu masih muda, masih punya banyak pilihan. Kamu bisa. Cukup. Ridwan membentak, untuk pertama kali. Suaranya keras, penuh emosi. Cukup bilang ibu rusak. Cukup bilang ibu tua. Ibu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan perbedaan usia. Bukan perbedaan budaya. Tapi ibu yang terus merasa tidak layak. Aliyah menoleh, terkejut. Saya mencintai ibu, kata Ridwan dengan suara putus. Bukan karena ibu sempurna, tapi karena ibu apa adanya. Karena ibu kuat meski pernah jatuh. Karena ibu berani meski takut. Dan sekarang ibu bilang, saya boleh pergi. Air mata Ridwan jatuh. Kalau ibu tidak mau saya, bilang terus terang. Tapi jangan bilang ini demi kebaikan saya. Karena tidak ada kebaikan di hidup saya tanpa ibu. Aliyah menangis. Tangis yang keras, lepas, tanpa malu. Ridwan, aku takut. Saya juga takut, Bu. Ridwan melangkah mendekat. Tapi kalau kita berdua takut, kenapa tidak kita hadapi bersama? Mereka berdiri saling tatap, air mata mengalir di kedua pipi. Mantan suamiku, dia tawarkan kembali. Bisik Aliyah. Dia bisa kasih aku kemapanan, masa depan yang jelas, semuanya. Tapi aku tidak mau. Karena semua itu hampa tanpa cinta yang tulus. Ridwan mengelap air matanya kasar. Lalu kenapa ibu masih ragu? Karena aku tidak mau kamu menyesal suatu hari nanti. Menyesal pilih aku. Satu-satunya yang akan saya sesali. Ridwan tersenyum pahit. Adalah kalau saya tidak cukup berani untuk berjuang. Aliyah menatapnya lama. Lalu ia berbisik, aku akan syahadat akhir minggu ini. Di masjid kecil dekat pelabuhan. Kalau kamu masih yakin datanglah. Ridwan mengangguk. Saya akan datang. Pasti. Mereka berdiri di sana lebih lama, tidak bicara apa-apa. Hanya dua jiwa yang akhirnya memilih untuk tidak lari lagi. 3 hari sebelum syahadat Aliyah, Ridwan duduk sendirian di kamarnya. Ponsel di tangannya bergetar, panggilan video dari ayahnya di Surabaya. Assalamualaikum, Bapak, sapa Ridwan. Waalaikumsalam. Nak, kamu kelihatan cape. Ada apa? Wajah ayahnya yang keriput penuh kekhawatiran. Ridwan menarik napas panjang. Sudah waktunya. Pak, saya mau cerita sesuatu. Silahkan, Nak. Saya jatuh cinta. Kalimat itu keluar pelan, tapi tegas. Sama pemilik restoran tempat saya kerja. Namanya Aliyah. Dia janda, Pak. Umurnya lebih tua dari saya. Dan dia bukan orang Indonesia. Ayahnya diam sebentar. Ridwan menunggu dengan jantung berdebar. Dia orang baik? Tanya ayahnya akhirnya. Ridwan tidak menyangka pertanyaan itu. Sangat baik, Pak. Dia pekerja keras, penyabar,
dan dia akan syahadat akhir minggu ini. Karena kamu. Bukan, Pak. Karena dia sendiri yang mencari. Saya tidak pernah memaksa. Ayahnya tersenyum tipis. Kalau begitu, kenapa kamu masih ragu? Karena saya takut orang-orang akan bilang saya cari gampangnya. Nikah sama atasan yang lebih mapan. Ridwan, dengerin Bapak. Suara ayahnya jadi lebih serius. Orang akan selalu bicara. Kalau kamu nikah sama orang kaya, mereka bilang kamu cari harta. Kalau kamu nikah sama orang miskin, mereka bilang kamu bodoh. Yang penting bukan omongan mereka. Yang penting niatmu di hadapan Allah. Ridwan mengelap matanya yang basah. Kamu yakin dia jodohmu? Tanya ayahnya lagi. Saya rasa iya, Pak. Kalau begitu, jangan sia-siakan. Jodoh itu hadiah dari Allah. Kalau kamu sudah dapat, ya syukuri. Jangan mikirin umur, jangan mikirin omongan orang. Yang penting kalian saling menjaga di jalan yang benar. Terima kasih, Pak. Ridwan tersenyum meski air matanya mengalir. Bapak doakan dari sini. Semoga lancar, Nak. Semoga samawa. Telepon terputus. Ridwan duduk diam, memeluk bantal. Tapi kali ini, dadanya terasa lebih ringan. Sabtu pagi, langit Lisbon cerah. Masjid kecil dekat pelabuhan sudah ramai. Kebanyakan imigran dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Ridwan datang lebih pagi, duduk di syaf belakang dengan gugup. Pukul 9, Aliyah tiba. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna putih dan hijab polos. Wajahnya pucat tapi tenang. Tangannya gemetar. Maria, teman baiknya, menemani di samping. Kamu yakin? Bisik Maria. Sangat yakin, jawab Aliyah pelan. Imam masjid, seorang pria tua berjenggot putih, menyambutnya dengan senyum hangat. Selamat datang, saudari. Sudah siap? Aliyah mengangguk. Proses syahadat dimulai. Aliyah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar tapi jelas. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ridwan yang duduk di belakang menangis diam-diam. Ia melihat Aliyah, perempuan yang dulu skeptis pada Tuhan, kini dengan tulus memeluk keyakinan yang sama dengannya. Setelah selesai, jamaah memeluk Aliyah satu persatu, mengucapkan selamat. Maria ikut menangis. Aku bangga sama kamu, bisiknya. Aliyah tersenyum. Terima kasih sudah mau datang, meski kamu tidak setuju. Siapa bilang aku tidak setuju? Aku cuma khawatir. Tapi kalau ini memang jalanmu, aku dukung. Setelah semua orang bubar, tinggal Aliyah dan Ridwan. Mereka berdiri canggung di halaman masjid. Selamat, kata Ridwan pelan. Terima kasih. Aliyah tersenyum tipis. Terima kasih sudah datang. Saya janji akan datang. Mereka terdiam lama. Ada banyak yang ingin dikatakan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya Ridwan berbisik, Saya perlu pergi sebentar. Tapi nanti sore, boleh saya datang ke apartemen ibu? Aliyah menatapnya heran. Untuk apa? Ada yang mau saya sampaikan. Aliyah mengangguk, jantungnya berdebar tanpa alasan jelas. Sore itu, Ridwan datang ke apartemen Aliyah dengan pakaian rapi, kemeja putih yang sudah ia setrika berkali-kali. Di tangannya, kotak kecil dan kantong kertas coklat. Aliyah membukakan pintu. Masuk. Mereka duduk di balkon kecil yang menghadap Sungai Tagus, tempat mereka dulu sering ngobrol, tempat mereka pernah saling mengakui perasaan dengan sakit. Ridwan meletakkan kantong kertas di meja. Ini kurma. Dari toko Arab dekat masjid. Aliyah tersenyum. Kamu tidak perlu. Dan ini. Ridwan mengeluarkan kotak kecil. Tangannya gemetar. Ia membukanya. Di dalam ada cincin perak sederhana dengan ukiran kaligrafi kecil. Aliyah terkesiap. Saya tidak punya apa-apa, Bu Aliyah.
kata Ridwan dengan suara bergetar. Saya tidak punya rumah mewah, tidak punya mobil. Tabungan saya pas-pasan. Yang saya punya cuma 2 tangan ini untuk bekerja, hati yang tulus, dan janji. Ia menatap matanya dalam. Saya janji, saya akan berusaha menjadi suami yang menjaga hati ibu. Menjaga keyakinan kita berdua. Menjaga kebahagiaan ibu sampai akhir waktu. Saya tidak bisa janji hidup akan selalu mudah. Tapi saya janji, saya akan ada di samping ibu. Saat senang, saat susah, sampai nafas terakhir. Air mata Aliyah jatuh. Kalau ibu masih mau. Ridwan menarik napas gemetar. Mari kita mulai dari sini. Sebagai suami istri. Sebagai partner hidup. Sebagai 2 jiwa yang Allah pertemukan di tanah asing, tapi menemukan rumah di hati masing-masing. Aliyah menangis. Tangis lega yang sangat dalam. Kamu yakin? Yakin tidak akan menyesal? Satu-satunya yang akan saya sesali adalah kalau saya tidak cukup berani untuk melamar ibu hari ini. Aliyah tertawa di sela tangisnya. Lalu ia mengulurkan tangan kiri. Aku mau. Sangat mau. Ridwan memakaikan cincin itu dengan tangan gemetar. Pas. Seolah memang sudah ditakdirkan. Mereka berpelukan untuk pertama kali. Pelukan yang hangat, yang penuh syukur, yang penuh harapan. Terima kasih sudah tidak menyerah, bisik Aliyah. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan, balas Ridwan. Malam itu, mereka duduk di balkon sampai larut, merencanakan pernikahan sederhana. Tidak ada pesta besar. Hanya akad nikah sederhana di taman kecil yang sering mereka kunjungi, dihadiri segelintir orang yang benar-benar peduli. 2 tahun kemudian, balkon yang sama, malam yang tenang. Ridwan dan Aliyah duduk berdampingan, menikmati teh herbal hangat, resep yang dulu Ridwan buatkan untuk pertama kali. Kamu ingat tidak, 2 tahun lalu kita duduk di sini? Tanya Aliyah sambil bersandar di bahu suaminya. Ingat, saya gugup setengah mati waktu itu, jawab Ridwan sambil tersenyum. Aku juga. Aku mikir, ini mimpi atau nyata? Dan sekarang? Aliyah menatapnya. Sekarang aku tahu, ini nyata. Dan lebih indah dari mimpi manapun. Restoran mereka berkembang pesat. Setelah menikah, mereka buka cabang kecil kedua. Tidak besar, tapi cukup untuk hidup nyaman. Ridwan sekarang jadi kepala koki, sementara Aliyah fokus mengurus manajemen. Kalau dulu ada yang bilang hidupku akan seperti ini, kata Aliyah pelan, aku pasti bilang mereka gila. Ridwan tertawa. Dan kalau dulu ada yang bilang aku akan menikahi mantan atasan dari negeri jauh, aku juga bilang itu hayalan. Mereka tertawa bersama, tawa yang ringan, yang tulus. Lalu diam lagi, menikmati keheningan yang sudah sangat akrab. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga dari taman kecil mereka. Ridwan, panggil Aliyah tiba-tiba. Hekem. Aku hamil. Ridwan hampir menjatuhkan cangkirnya. Ia menatap istrinya tidak percaya. Benaran? Aliyah mengangguk sambil tersenyum lebar. Baru 2 bulan. Tadi pagi aku tes. Positif. Ridwan memeluknya erat. Ia menangis, tangis bahagia yang tidak bisa ditahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Aku takut, Ridwan. Usiaku sudah tidak muda. Aku takut kalau kita akan hadapi bersama, potong Ridwan lembut. Seperti yang selalu kita lakukan. Bersama. Aliyah mengangguk, menghapus air matanya. Mereka duduk dalam pelukan, menatap sungai Tagus yang mengalir tenang. Lampu-lampu kota berkedip di permukaan air, seolah ikut merayakan kebahagiaan kecil mereka. Kamu tahu tidak, bisik Aliyah, dulu aku pikir cinta itu tentang kesempurnaan. Tentang pasangan yang sempurna, waktu yang sempurna, kondisi yang sempurna. Dan sekarang aku tahu, cinta itu tentang keberanian.
berani memilih jalan yang sulit, berani mempercayai, berani jatuh dan bangkit bersama. Ridwan mencium keningnya lembut, dan aku bersyukur kita sama-sama berani. Di kejauhan, lonceng gereja berbunyi pelan, pertanda tengah malam. Tapi bagi mereka, ini bukan akhir hari. Ini awal dari 1000 hari lagi yang akan mereka lalui bersama. Dengan segala suka duka, dengan segala ketidaksempurnaan. Tapi dengan satu kepastian, mereka tidak sendirian lagi. Karena kadang, cinta yang paling indah memang lahir dari tempat yang paling tidak terduga. Dan tumbuh di hati yang paling berani untuk percaya. Cinta sejati melampaui perbedaan, usia, budaya, dan latar belakang bukan penghalang jika niat tulus.